Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak hebat sekalian? Waalaikumsalam. Oke, selamat datang yang baru datang tuh Cantika Ahmad. Oke, yang duluan tadi Raisa, Rasya, Nisa, Minong, lanjut Naila. Oke, baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah pada sarapan nih? Sudah. Oke, kelihatan memang power di muka sama matanya bagus-bagus. Oke. Baik anak-anak, sebelum mulai mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Raisa. Silahkan Raisa. Oke. Bersiap, duduk rapi, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Raja mukanya keambil sebagian. Oke, Ahmad. Nah, Ahmadnya di samping kali. Oke, baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan bab 1 kalau bahasa Sunda. Kalau kemarin kita sampai nangtukeun hal-hal pokok. Oke. Nangtukeun hal-hal pokok kalau di bahasa Indonesia kata kunci, menentukan kata kunci. Kalau di pembelajaran ini sampelnya atau contohnya di halaman 3. Jadi ada yang langsung objeknya apa, hasil pengamatannya apa, ada yang langsung, ada yang lengkap, ada juga yang langsung. Oke, dibolehkan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di halaman 6. Oke, udah disiapkan bukunya. Bapak akan share PPT-nya ya. Bismillah. Oke. Oke, baik. Anak-anak, Bapak geser dulu, Bapak atur dulu. Ya. Mohon maaf ini laptopnya kecapean. Doang, Pak. Belum nyampe ya? Belum, masih muter-muter. Sekarang nyampe? Belum juga. Belum juga. Belum. Oke. Sudah nyampe belum? Belum. Ulu. Sudah, Pak. Oke. Sambil lihat slide, sambil buka buku. Ya. Di sini kita main imajinasi. Oke. Seolah-olah kegiatannya pada saat normal. Oke, di sini. Baik, kalian bisa masuk ke peristiwa di cerita tersebut. Bagaimana? Oke, yang di rumah boleh voice-nya di off dulu, tolong.
Ya, Rasya, Naila boleh di off dulu. Oke, terima kasih. Nah, di sini ditampilkan sebuah sekolah di sini. Kegiatannya di luar sekolah, bisa sebelum masuk, bisa saat istirahat, bisa juga saat pembelajaran. Yang di luar mungkin sedang kegiatan olahraga. Yang lainnya di dalam, sedang belajar di kelas. Bisa itu. Oke. Setelah meneliti, di sini kita tugas kita adalah mengadakan pengamatan. Di sini pengamatan terhadap gambar. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan, meneliti dengan nanti bisa memberi keterangan atau menjelaskan kepada yang lain. Oke, contoh di sini. Baik, biar lebih lancar kalian. Yang pertama, Rasya, baca Rasya. Titenan kejadian nu aya dina gambar di handap ieu. Saenggeus ditenan gambar di luhur, urang bisa mere keterangan atawa ngajelaskeun kabalarea atawa kanulian nu memerlukeun keterangan upama bae. Iya, terima kasih. Lanjut kepada Naila. Wagunan sakola tohaga jeung tembok bodas beresi pakarangan sakola ditata kalayan hade tamana endah jeung dipapaesan ku kekembangan. Oke, terima kasih. Yang dibaca barusan ngerti nggak? Anak-anak ngerti. Oke. Ada yang nggak ngerti? Oke. Tidak ngerti. Deh. Iya, kita ditugaskan mengamati gambar ini. Di sini pengamatan yang pertama, bangunan sekolahnya kokoh, tohaga, jeung tembokna bodas bersih. Nah, ini yang salah nih, bodas bersih, padahal bukan bodas. Bodas itu apa? Putih. Putih, ini bukan putih, ini ada yang salah. Oke, ini salah ini salah editnya nih. Oke, seharusnya biasanya apa tuh tembok sekolah itu, tembok SD itu biasanya jarang yang putih, ada yang merah, ada yang hijau gitu. Oke, yang kedua pekarangan. Oke, halamannya gimana? Wah, hampir tidak terlihat sampah nih. Waduh, maka di sini halaman sekolah ditata kalayan HDI, ya, taman-tamannya rapi. Oke, cocok. Jadi enak melihatnya, enak datangnya, belajarnya juga enak. Selanjutnya tamannya endah, bukan Bu Endah nih ya. Tamannya indah. Oke. Dan dihiasi oleh ditambah dengan bunga-bunga. Oke, walaupun di sini bunga-bunganya kurang pewarnaan. Nah, seperti itu komentar. Bisa komentar juga dari hasil pengamatan. Oke, jadi komentarnya nyata. Oke, ini nyata. Oke, walaupun kita diajak berimajinasi ke suasana normal atau sebelum pandemi, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada gambar. Oke, di sini ada gambar.
Bapak akan tanya yang pertama kepada Raisa. Raisa, hasil pengamatan Raisa pada gambar ini. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengamati dan mengolah hasil pengamatannya. Walunganna bersih. Walunganna bersih. Oke, yang pertama. Oke, selamat datang Rista. Rista tadi menyimak yang sudah di awal pembelajaran sampai sekarang. Saya nyimaknya yang jelaskan hasil panitenan. Oh, hasil panitenan. Terus tujuannya ngerti nggak? Sudah ngerti belum tujuannya? Tujuannya. Nggak tahu. Oke. Di sini kalian ditugaskan untuk mengamati gambar dan menuliskan hasil pengamatannya. Ada berapa ya yang baru datang, ada berapa ya? Ntar dulu. Bapak cek dulu. Ada yang baru datang lumayan banyak. Oke, Bapak jelaskan ulang. Di sini biar ngerti semua, walaupun ini nggak ditugaskan, ditugaskannya yang lain. Di sini anak-anak sekalian, terutama yang baru hadir, kita ditugaskan untuk mengamati. Mengamati di sini tidak hanya dalam penglihatan saja, oke, tetapi harus melaporkan atau menuliskan hasil pengamatannya. Jadi nyata ini buktinya dari gambar yang disajikan. Contoh di sini ada sebuah gambar yang di dalamnya ada bangunan sekolah, anak-anak yang sedang bermain, halamannya, tamannya, dan yang ada di sini. Dari hasil pengamatan kita diperoleh 3 hasil pengamatan. Yang pertama, bangunan sekolahnya tohaga. Bangunan sekolahnya kokoh. Memang kelihatan kokoh, nggak ada retak-retak, wah rapi. Dan temboknya bodas bersih dan temboknya putih bersih. Nah, kelemahannya di sini bahwa temboknya bukan warna putih. Yang warna putih itu kelihatannya kaca saja. Ini ada sedikit kesalahan. Yang kedua, halaman sekolahnya ditata Kalayan HD, ditata dengan baik. Oke, jalannya segimana, posisi bangunan pertama sebelum masuk bagaimana, ini udah diatur sampai ke tanamannya, lapangannya, sehingga kelihatannya enak dipandang dan betah. Selanjutnya, pengamatan ketiga, tamannya indah dan di papayasan ku kekembangan. Tamannya indah, dihiasi oleh penuh bunga-bunga. Nah, itu hasil pengamatan. Jadi ini nyata. Walaupun ini suasananya di luar pandemi. Nah, seperti itu tugas kalian untuk mengamati gambar dan melaporkannya. Tapi Bapak nggak menugaskan itu, Bapak pengen tes langsung. Oke, hasil pengamatannya. Tadi Raisa sudah memberikan laporan pengamatan. Yang pertama, walungannya bersih. Oke, airnya air sungainya bersih. Ada suara Bapak bisa diterima dengan baik nggak? Bisa. Oke, alhamdulillah. Iya, tadi ada pantulan tadi. Dari mana ya? Oke. Baik. Nah, dari laporan pengamatan pertama, kata Raisa, ini sungai nih. Kebetulan sungainya kurang ini nih. Boleh sungai. Coba Bapak tanya, ini sungai apa jalan? Kayaknya sungai deh. Kalau saya ya. Oke. Jalan, Pak. Oke. Soalnya kan depan rumah, Pak. Masa depan rumah yang sungai, Pak. Tapi kan itu di Oke.
Untuk pengamatan boleh berdasarkan versi masing-masing. Tapi untuk kesepakatan kita sepakati ini adalah jalan kampung. Oke? Deal? Saya ganti lingkungannya bersih. Oke, lingkungannya bersih. Oke. Yang kedua, apa hasil pengamatan kedua? Coba Rista, hasil pengamatan kedua apa? Lingkungannya masih asri, masih ada pohonnya. Oke, masih asri, banyak pohon-pohonnya, masih banyak pohonnya. Oke, betul. Boleh. Lanjut kepada Ahmad. Coba Ahmad. Oke, menurut Ahmad ini pengamatannya apa ini hasil pengamatannya? Bentar dulu Pak, bentar Pak. Oke. Bapak murid-murid itu apa Pak? Siswa. Barudak. Ini yang di sini gambar yang bawah. Yang pancen. Ya bentar dulu Pak. Oke. Barudakna sejahtera Pak, damai. Oke. Rahayatna sejahtera, betul. Dilihat sejahtera dari mana? Dilihat sejahteranya? Hah? Kayak main bersama gitu loh Pak. Oke, iya boleh Bapak bantu. Di sini dilihat sejahteranya penduduk kampungnya rumahnya bagus-bagus nih. Iya, rumahnya bagus, rapih, terawat, wah sejahtera. Berbeda dengan rumah-rumah kampung biasa. Oke, ini tertata rapi. Oke, satu lagi Bapak minta komentarnya. Satu lagi aja. Dari siapa ya? Ntar dulu Bapak cari dulu. Irfan aja, Irfan. Oke. Laporan pengamatan Irfan tadi yang pertama lingkungannya asri, masih banyak pohonnya, terus kata Ahmad penduduknya sejahtera karena dilihat rumahnya bagus-bagus, rapi-rapi padahal di kampung nih. Oke. Selanjutnya satu lagi menurut Irfan apa? Irfan ada sinyal lagi apa? Oke, Bapak ganti. Iya, nggak apa-apa. Sinyalnya nggak apa-apa, emang nggak bisa dihindari. Oke, Alvito. Sekarang Alvito. Alvito, menurut Alvito, hasil pengamatannya apa nih pada gambar di bawah ini? Bangunannya bagus Pak, banyak pepohonan. Oke, ya berarti tadi udah diwakili tuh. Ya, Ya, selain itu, satu lagi banyak yang kelihatan. ventilasi Pak, banyak Mana? ventilasi, banyak ventilasi. Oke. Kaca-kaca. Dari lingkungan Bapak bantu aja. Dari lingkungannya adalah kelihatannya suasana pedesaannya tentram, aman, tentram. Oke, adem ayem. Iya, betul. Tadi tumbuhan sudah sama Rista. Oke. Itu hasil pengamatan ini sudah selesai. Dilanjut kepada mencatat pokok berita dari radio. Kalau tadi mengadakan pengamatan dari gambar, sekarang mencatat pokok cerita dari radio. Oke, sebentar. Baik, sudah. Baik, sekarang membaca berantai, siap-siap. Oke. Kalian yang di rumah biar enggak telat buka bukunya halaman 8 ya. Iya, halaman 8. Bapak mulai dari Umay. Oke, Umay. 1 titik.
Umay nggak ada? Ada, Pak. Sok atuh. Bu Eka itu mah Pak tadi. Oh. Oke, Umay tidak ada respon. Bapak ganti Nino. Silakan Nino. Oke, Baca, Pak. Ya, baca. 1. Nyatet pokok warta tina radio. Radio merupakan alat informasi, pendidikan, jeung hiburan nu murah. Oke, stop. Nail. Tiarana Nail. Tiarana bisa katarima nepi ka unggal polosok sanajan di wewengkonna kan aya listrik. Oke. Nyampe listrik. Yuki. Oke, Yuki. Mana Yuki, ada nggak? Maaf Pak, suruh nyalakan video semuanya dulu Pak. Emang dari tadi juga suruh nyalakan Bu, dari awal, dari pagi. Kalau tidak nyalain, masukin waiting room aja Pak. Atau nilai dikurangin. Oke. Tadi siapa ya? Belum ada ya. Oke, lanjut kepada Naila. Baca Naila. Suara apa itu ya? Naila, mana Naila? Tidak ada juga. Tapi ada kok Naila. Oke. Raisya. hal ia disebabkan radio bisa menggunakan batu baterai. Iya, Alvaro. Keuntungan warta dina radio bisa diterima ka kuliah negara dina waktu sarua. Oke. Nah, di sini ada rekaman suara penyiar radio. Oke, kalian pernah dengar suara penyiar radio? Atau anggap aja host yang membacakan atau wartawan yang membacakan berita atau pembawa berita di sini. Oke. Bagaimana Bapak mau nyuruh satu orang membacakan berita penuh nih. Ales, baca Les. Alasan Indonesia baris ngabaskeun biaya pendidikan dasar di tahun ajaran 2005 sampai 2006. Khusus murid di SMP atau TS sakabeh biaya perlu pendidikan di sekolah baris ditanggung ku biaya operasional pendidikan atau BOS. Pendidikan murid sekolah swasta kita meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Oke, suaranya terdengar jelas? Enggak ngelek gitu tapi kedengaran. Kedengaran. Oke, coba iya nggak apa-apa 2 kali cantik ya. Pemerintah Indonesia baris ngabaskeun biaya pendidikan dasar ti mimiti tahun ajaran 2005 sampai 2006. Khusus ke murid SD atau MI jeung SMP atau MTS sakabeh
Biaya keperluan pendidikan di sekolah baris ditanggung ku biaya operasional pendidikan atau BOPS. Bantuan biaya pendidikan ieu teh pikem sakumna murid boh murid sekolah negeri atau sekolah swasta. Tujuan utamana nyaeta pikem meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Oke, hatur nuhun. Baik, kita lanjut. Oke, Bapak tanya sekarang. Dari info penyiar radio barusan, anggap aja barusan suara dari penyiar radio. Apa yang ingin disampaikan atau apa isi dari siaran tadi kepada Irfan? Irfan, apa isi siaran barusan? Nyampain apa? Ngasih info apa tuh? Pemerintah Indonesia akan membebaskan biaya pendidikan dasar dari mulai tahun ajaran 25 sampai 26. Oke, mantap. Oke, Irfan barusan mau nyampein. Bagus, Rasya. Silakan Irfan. Irfan, suaranya udah masuk belum? Oke. Pemerintah Indonesia membebaskan biaya pendidikan dasar dari mulai tahun ajaran 2005 sampai 2006. Oke, sama jawabannya. Baik. Sebetulnya ada jawabannya di sini. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini hasilnya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, sebentar ada sedikit iklan. Baik anak-anak, dari informasi barusan, maka didapat hal-hal pokok dari informasi siaran berita tadi yang dibacakan oleh Ibu Ales dan Ibu Cantika. Oke, sekarang selanjutnya baca oleh Ainun. Yang atas, Pak. Iya, yang atas saja dulu biar lengkap. Ngebandungan warta nu panjang bisa ngadikeun urang kasusahan pikeun ngingetna ku sebab eta catet pokok-pokok warta una warta anu ku hideep di Bandungan. Oke, stop. Oke. Mendengarkan berita yang panjang bisa ngajadikan orang sulit untuk mengingatnya. Oke, untuk mencari apa sih yang disampaikan begitu ya, apalagi bahasanya nggak ngerti. Bahasa yang ngerti aja kalau panjang-panjang tapi tidak bisa mengambil hal pokok itu dibutuhkan keterampilan khusus atau diulang-ulang akhirnya berita tadi. Nah, makanya harus dipelajari bagaimana cara mengambil hal-hal pokok dari informasi yang kita dapat. Nah, kalau sudah bisa, sudah cepat kita bisa mengambil kata kuncinya, hal-hal pokok, tema, dan lain-lain. Oke, itu perlu latihan yang terus-menerus.
Baik, lanjut baca oleh Ahmad. Kalau yang di layar kurang jelas, boleh baca yang di buku. Jadi siapkan bukunya ya. Ahmad. Iya, Pak. Oke, lanjut. Bacaan tadi. Baca yang mana, Pak? Wah, kayaknya kurang fokus. Baik, nanti perhatikan dulu. Lanjut kepada Nisa. Tadi nyampe mana Nisa? Dilanjut. Kayak 100 juta aja. Gimana? Ketemu enggak? Kalau udah ketemu, voice-nya di on. Sudah ketemu, oke. Baik, dilanjut dulu kepada Rista. Tanggus eta hidup bisa ngajelaskan deui warta eta dumasar kana pokok-pokok warta anu enggeus ditulis. Oke. Lanjut sampai akhir paragraf. Bekerkeun make kalimah hidup asal eusi wartana henteu nyimpang. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak ketika kalian buka web atau situs atau Google dengan mencari kata kunci yang sama, informasi baik itu pengetahuan, hiburan ataupun olahraga, di situ keluar banyak. Misalnya mencari kata kuncinya final bulu tangkis ganda putri misalnya di Google itu. Nah, di bawahnya itu banyak kan? Jawabannya itu banyak yang keluar. Itu dari berbagai sumber. Ada yang dari Kompas, Detikcom, bola.com, Gol atau total bola total, banyak di situ. Itu cara penjabarannya, penjelasannya ada yang panjang, ada yang pendek. Tetapi intinya sama, intinya menjelaskan bagaimana prestasi ganda putri. Nah, di situ misalnya kata kuncinya ganda putri Indonesia di Olimpiade Tokyo. Nah, di situ sama, intinya tentang prestasi ganda putri Indonesia di Olimpiade Tokyo. Siapa tuh kemarin yang ganda putri Indonesia yang di final itu? Ada yang tahu? Ya, sama Apriani. Apriani apa? Rahayu. Ya, itu saudara Bapak ya. Alhamdulillah. Beda ya? Oke, mohon maaf kalau beda. Ya. Nah, itu alhamdulillah Rahayunya ke bawah-bawah sampai juara. Nah, di sana dijelaskan gitu. Bagaimana prestasi yang dicapai dengan perjuangan yang sangat hebat, mendebarkan. Wah, kalian kalau nonton, mungkin semua nonton, waduh, bapak juga sampai nangis-nangis itu mantep banget. Disiarkan baik, itu laporannya beda-beda kan, tergantung dari platformnya, wadahnya, medianya. Ada yang tadi di Google langsung, ada yang di streaming, ada yang nyampe di IG, di Facebook. Nah, itu semua. Itu penjelasannya ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi sama. Yang dijelaskan tujuannya, isinya sama. Oke, tentang prestasi ganda putri Indonesia di Olimpiade Tokyo. Nah, sama seperti ini. Ya, kalian mengambil hal pokok, terus kata gurunya, coba ringkas ini, ringkas materi yang Ibu share misalnya. Makanya di situ ada yang pendek, ada yang panjang, gitu. Tergantung dari berapa hal pokok yang diambil oleh masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, dari siaran tadi yang dibacakan oleh penyiar dari RCTI, Ales dan Cantika, maka bisa diambil hal-hal pokok. Hal-hal pokoknya adalah baca oleh
siapa nih? Tadi siapa ya? Marimo itu Nino ya. Oke, baca oleh Alvaro. Dap, ia lumasan angka luhur. A. Biaya pendidikan dasar. B. Biaya pendidikan baris ditanggung ke biaya operasional pendidikan atau BOS. C. Bantuan biaya pendidikan sakumna murid. D. Meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Oke, hatur nuhun. Baik anak-anak. Bapak mau tanya nih. Dari PR kemarin dengan yang dibahas sekarang ada persamaan enggak? Ada. Apa persamaannya? Nginiin pokok-pokoknya gitu. Iya, menentukan hal-hal pokok. Bedanya di mana? Caranya? Beda enggak caranya? Caranya kemarin akan. Oke. Rista, caranya sama apa beda nih? Menentukan hal pokok di sini dengan yang di PR kemarin. Sama mungkin? Sama. Oke. Ada yang sama, ada yang beda. Tetapi pada aturan di halaman 3, boleh dibuka halaman 3? Oke. Halaman 3. Halaman 3 coba. Oke, apa perbedaannya dengan yang sekarang? Menentukan hal-hal pokok sekarang? Ada lembar tenana. Iya, kalau yang lama lagi. Kalau yang sebelumnya itu lembar pengamatan. Oke, lembar pengamatannya ditentukan tanggal dan lain-lain lengkap. Nah, seperti itu. Terus dibikin kolom kepengamatan. Di situ ada nomor, objek pengamatan, dan hasil pengamatan. Nah, di situ. Tetapi untuk yang sekarang hanya langsung ditulis hal-hal pokok. Perbedaan kedua adalah pengamatan kemarin itu dari gambar. Oke, kalau yang sekarang dari apa? Berita. Iya, dari berita atau siaran berita seperti itu. Emang sebetulnya ada persamaan, ada perbedaannya juga. Nah, di situ. Oke. Nanti untuk tugas belum Bapak sampaikan, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, itu dari yang barusan atau hari ini dibahas sampai kesempatan hari ini, sekian ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Dari tugas. Oke, Bapak cek tadi yang nggak hadir itu Cakra ya? Ara. Cakra, iya Ara, kenapa ya? Katanya mau pergi, Pak. Pergi, Pak. Pergi gimana? Ara izin, Pak. Ikut sama iya. Vaksin. Oh, vaksin. Oke, iya. Siap. Jadi Ara, Cakra, ini. Di sini Ara, Cakra, Naisa ada ya? Naisa ya tadi? Ada. Oke, Naisa. Itu nih yang Nino itu Marimo ya? Iya, Pak. Itu ini ada nama baru nih, Eka siapa? Maaf ya. Tetangga Bapak. Maaf. Astaga. Oke, maaf. Yang di kelas nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada, Pak. Oke, siap.
Oke, baik anak-anak. Jadi yang Cakra sama Ara aja ya. Oke. Kansa Afro, Pak. Oh Ada iya nggak? Kansa. Tapi Kak Kansa di IG aktif loh kemarin siaran langsung, cuma Bapak diundang nggak masuk. Ya, yang lain diundang masuk ya? Salman, Pak. Han? Kansa ada, Pak. Oh Kansa ada. Tadi ada. Tadi. Tapi dia off kamera sama off mic gitu. Oh iya. Oke. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh dia store aja kali. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini mohon maaf ini laptopnya sambung menyambung ya, agak lambat. Kita masuk ke halaman membaca teks. Halaman 12. Oke. Baik, membaca teks di sini. Maca wacana teh teks. Ya, di dia masih ngagambarkeun kegiatan masyarakat. Ya. Gambarnya yang lebih jelas di buku aja ya, karena ini Bapak tarik biar gede gambar. Masih kegiatan masyarakat terutama di kelurahan di sini. Baik, di sini masih baca berantai tapi 2 titik. Oke. Siap, 2 titik. Mulai dari Hoirun Nisa. Suaranya belum sampai, yang lain sampai enggak? Enggak, Pak. Bisa dideketin mic HP-nya. Iya, lebih dekat lagi tuh. Oke, silakan. Oke. Di masyarakat kurang umumnya di pedesaan. Oke, terima kasih Irfan. Lebih dideketin itunya HP-nya, mic-nya. Ya, silakan Irfan. Ieu kagiatan teh geus lumangsung ti baheula nepi ka kiwari. Naon ari kerja bakti teh? Kerja bakti nyaeta digawe babarengan kalayan kasadaran pikeun kapentingan balarea atawa migawe pagawean babarengan pikeun mantuan nu merelukeun bantuan. Oke. Lanjut. Ales. Bentar, Pak. Deketin lagi itunya mic-nya, Ales. Udah deket, Pak. Nyampe mana sih? Kerja bakti pikeun kepentingan balarea upamana bae gerakan jumaah bersih menerkeun wahangan ngahadean jalan ngadangdanan gang jeung sajabana hasil pagaweana oge aya mangpaatna pikeun kepentingan balarea. Alvito. Kerja bakti pikeun jelema nu merelukeun upamana bae kerja bakti gadekeun imah pikeun jelema nu teu boga. Udah, Pak.
Udah 2 titik. Oh, ti iraha ayana kerja bakti teh. Tigana moal aya anu apaleun ti iraha mitina aya kerja bakti sabab geus mangrupakeun adat kebiasaan turun-temurun di masyarakat orang ti zaman baheula. Oke, stop dulu. Di sini ada pertanyaan dari Bapak yang biasanya pengetahuan tentang kerja bakti itu sedikit jenisnya. Oke, dari awal bacaan teks sampai barusan Bapak mau tanyakan di sini. Dari bacaan ini, kegiatan apa saja yang termasuk kerja bakti? Oke, sesuai dengan teks ini ya. Baik, Bapak tanya. Ainun, apa saja yang termasuk kegiatan kerja bakti yang ada di teks ini? Bersih lingkungan apa tuh? Iya, halaman. Gimana? Oke, tadi yang ini hilang. Oke, coba Raisa, apa saja kegiatan kerja bakti yang termasuk kegiatan kerja bakti di teks barusan, bacaan barusan? Upamana baik maa bersih menerkan wahangan ngahadian jalan ngadang danen gang jeng saja bana. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada kegiatannya adalah contohnya yang termasuk kerja bakti gerakan juga bersih. Itu. Yang kedua, merapikan selokan, wahangan, saluran air. Yang ketiga, memperbaiki jalan. Terus yang keempat, memperbaiki gang dan lain-lain. Yang kita tahu kan, yang kalian sering jawab itu kerja bakti apa? Biasanya hanya membersihkan lingkungan itu aja. Nah, di sini sudah dipecah-pecahkan tuh, jadi banyak tuh, ya. Jadi kalian bisa nanti di PPKN tuh. PPKN ditanya apa jawabannya. Nah, ini bisa banyak pilihan jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, itu selanjutnya kita baca lagi Naila. Naila tidak ada? Oke, Ahmad, dilanjutkan Ahmad. Kerja bakti. Yang selain yang baca, tolong voice-nya di off dulu. Oke, Ahmad, silakan dilanjut. Pak, putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Bapak, Oke. kita Zoom sampai jam berapa, Pak? 10:15 ya. Oke, Nino. Kerja bakti oge aya tata carana, lamun rek diayakan kerja bakti teu sagawa tapi sok dibewarakeun heula. Oke. Dilanjut oleh
Rista. Nu boga kawajiban ngabewarakeun nyaeta lulugu masyarakat. Di desa tangtuna bae kepala desa, di RW ketua RW, di RT ketua RT. Oke. Umay. Sameme kerja bakti para lulugu ngayakeun riungan heula pikeun nyawalakeun naon nu baris dipigawe. 2 titik. Nu diondang dina nyawalakeun. Kasualan kerja bakti di desa biasana pagawe desa jeung para tokoh masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, Bapak potong ininya tidak sampai penuh. Baik, itu tentang kerja bakti sebetulnya ini sudah biasa keseharian kita ya. Oke, di sini ada pertanyaan tapi Bapak lewat ini. Lewat dulu, kita masuk ke sinonim dan antonim. Ya, sinonim dan antonim halaman 15. Ini ada hubungannya dengan cerita tadi. Ada lulugu, riungan, dibewarakeun, bongbolongan, nyawalakeun. Ya. Kecap saharti dalam bahasa Indonesia itu sama dengan sinonim. Ya. Di bacaan tadi ada yang lulugu. Lulugu itu artinya pemimpin, pamimpin. Riungan teh artina kumpulan, dibewarakeun, diwawarkeun, kayak tadi berita-berita diumumkan. Bongbolongan itu nasihat, solusi. Nyawalakeun itu ngabadamikeun. Oke, di sini contoh kalimatnya lulugu, pemimpin. Nah, tentang kalimat yang ada kata pemimpinnya, maka di sini dibuat kalimatnya menjadi siapa yang jadi saha nu jadi lulugu di RT, siapa yang jadi pemimpin di RT, atau saha nu jadi lulugu di kelas, siapa yang jadi pemimpin di kelas. KM di kelas 6 siapa? Umay. Umay, oke, mantap Umay ini. Iya, oke. Berarti lulugu kelasna Umay. Oke. Nah, dari hasil pembahasan barusan, oke, ada beberapa yang sengaja Bapak lewatin di sini. Tapi Bapak akan ambil beberapa tugas aja, tidak semuanya. Untuk halaman terakhir ada 2 di sini, berarti PR-nya ada 2 di halaman 10 dan halaman 18 ya. Halaman 16, maaf. Oke, salah. Halaman 10 dan halaman 16 silahkan di apa tuh? Kalau halaman 10 masih tentang pokok cerita. Oke, halaman 16 itu membuat kalimatnya ya di sini. Terus contoh di sini Bapak kasih contoh 1, riungan artina kumpulan. Riungan ieu diayakeun keur ngayakeun peringatan 17 Agustus misalnya gitu. Oke.
Terus kumpulan kalian bisa ngambil dari cerita ini, dari teks kerja bakti. Jadi bisa ngambil dari teks kerja bakti di sini. Dibewarakeun, diwawarkeun sama. Oke? Yang di atasnya ya, Pak. Iya. Contohnya yang di atasnya. Kalimat. Iya, atau yang di teks. Nah, Oke. Baik, sudah lewat waktunya nih. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kan misalnya Riwan. Ada, Pak. Saya ada mau nanya. Ya, sok atuh. Misalnya kita udah bikin kalimat riungan. Nah, kalimat kumpulannya boleh sama kayak kalimat riungan, Kak? Tinggal, iya. Sama emang. Iya, sama Kan? emang. Kan contoh di atas lulugu, pamimpin kan sama. Gitu. Oke. Oke. Jadi mudah. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kalimatnya sama, hanya di bagian tadi yang di bagian yang sinonimnya itu diganti aja. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Yang nomor 10 yang bagian B itu kayak mana jadinya? 10B. Iya. Kan catat pokok-pokok warta radio jam genep is. Oh. Yang ini yang bagian A doang. Oke. Oke. Ini yang bagian A doang. Ditandai ya. Yang 10 halaman 10 bagian A wungkul, bagian Nukaduana halaman 16. Oke, sudah ditandai? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan tutup. Oke. Oke. Baik, anak-anak. Bapak. Iya. Kak. Yang kemarin belum dinilai. Belum ya? Saya udah deh. Belum, Pak, kalau saya. Oh. Ngirimnya sama ke situ, namanya. Ngirimnya Iya, Pak, sama. sama ya? Oh, padahal udah lama Bapak udah nilai. Ntar ada Bapak cek lagi deh. Padahal semuanya udah Bapak nilai. Kelewat berarti. Oke, mohon maaf. Oke, ntar Bapak cek ulang deh. Baik. Sebetulnya udah semua sih. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Yang di email Pak. Oke, nanti Bapak ini mungkin kelewat atau namanya beda atau ada yang double, memang biasa itu. Oke, ada juga yang isinya kosong, ada itu yang siapa ya? Ntar deh Bapak tanyain ya, ini ke wali kelasnya. Soalnya email ada yang beda dengan siswanya. Baik anak-anak, nanti untuk tugas yang belum atau yang baru masuk Bapak cek ulang. Sekian pembelajaran kali ini, hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Semangat selalu, sehat selalu. Oke, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Dadah Bapak. Sampai ketemu lagi. Ya Pak.